Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul Ahmadiyah dan Bung Karno, diuraikan oleh Elita Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa video ini yang budiman, jati diri Ahmadiyah Lahore. Salut penghormatan Bung Karno kepada Ahmadiyah karena perjuangan gigih para mubalik Ahmadiyah membela dan menyiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, dan juga karena karya-karya para mujahid Ahmadiyah berupa buku agama yang bermutu, terutama tulisan Maulana Muhammad Ali, Khawaja Kamaluddin dan kawan-kawannya. Sebagaimana dinyatakan, saya tidak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad seorang nabi, dan belum percaya pula bahwa ia seorang mujaddid. Tetapi ada buku-buku keluaran Ahmadiyah yang saya dapat banyak faedah daripadanya, antara lain Muhammad the Prophet dari Muhammad Ali, In Leiding tot de Studie van den Heilige Quran juga dari Muhammad Ali, Het Evangelie van den Dat dari Khawaja Kamaluddin, kemudian De Bronnen van het Christendom dari Khawaja Kamaluddin, dan Islamic Review yang banyak memuat artikel yang bagus, dan tafsir Quran buatan Maulana Muhammad Ali, walaupun ada beberapa pasal yang tidak saya setujui, adalah banyak juga menolong kepada penerangan bagi saya. Di bawah bendera revolusi, halaman 345. Tafsir Quran The Holy Quran tahun 1917 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dengan judul The Heilige Quran oleh R. Sudewo pada tahun 1935 adalah sebuah tafsir yang selalu dibawa oleh Bung Karno kemanapun, termasuk pergi ke penjara dan pembuangan. Tafsir ini sekarang telah diterjemahkan ke dalam 16 bahasa di dunia, antara lain bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan lain-lain sebagainya. Tafsir ini dan karya-karya Maulana Muhammad Ali dan kawan-kawan yang disebarluaskan ke seluruh pelosok dunia oleh gerakan Ahmadiyah Lahore, Indonesia.
Ahmadiyah Lahore Indonesia ini mendapat salut penghormatan Bung Karno sebagai berikut. Saya tidak akan membicarakan di sini pergerakan-pergerakan politik di kalangan umat Islam India itu, seperti misalnya All India Muslim League atau sayap Islam dari India National Congress, yang lapang pekerjaannya terutama sekali terletak di bagian politik. Tetapi yang toh barang tentu sekali ada pengaruh pula di atas lapangan syariat dan pengertian agama. Tetapi saya sebut di sini beberapa pergerakan Muslim India yang semata-mata bercorak agama dan yang nyata-nyata menjadi elemen-elemen pembaharuan di atas lapangan Muslim outlook itu dengan lambat laun. Orang boleh mufakat atau boleh tidak bermufakat, boleh mengutuk atau tidak mengutuk. Pergerakan-pergerakan ini hanya berjasa mengoreksi keagamaan umat Islam di India, melibatkan outlooknya sebagian kaum kolot di India sejak bertahun-tahun. Pertama, pergerakan Aligarh. Yang kedua adalah pergerakan Ahmadiyah. Pergerakan Aligarh yang berpusat di kota Aligarh dan pergerakan Ahmadiyah yang berpusat di kota Lahore. Nama yang orang berikan kepada bapak pergerakan Aligarh itu adalah Syir Ahmad Khan. Adalah jitu sekali buat melukiskan. Orang menamakan Syir Ahmad Khan sebagai The Apostle of Reconciliation, The Apostle der Verzoening. Dutanya perdamaian. Perdamaian antara kemajuan dan agama Islam. Perdamaian antara kemerdekaan. Saya ulangi lagi, kemerdekaan antara kemodernan dan syariat. Reconciliation Verzoening. Perdamaian dan bukan tabrakan. Herankah kita kalau kita melihat cara bekerjanya kaum Aligarh penuh dengan reconciliation pula. Perdamaian dan bukan membongkar mentah-mentah paham yang salah, bukan mengadakan pengertian-pengertian yang baru, bukan reinterpretasi yang baru yang berkata inilah interpretasi yang benar, yang lain adalah salah. Lain sekali dengan metode yang kedua, yakni metodenya gerakan Ahmadiyah. Gerakan Ahmadiyah tidak percaya bahwa bisa ada perdamaian antara yang salah dan yang benar. Bukan saya ulangi lagi, bukan reconciliation. Ia punya semboyan, namun ia punya semboyan ialah
reinterpretasi, yaitu interpretasi yang dulu adalah salah. Marilah kita buang interpretasi yang salah itu. Marilah kita mencari interpretasi yang baru. Untuk video kali ini kita akhirkan sekian dulu. Kita sambung pada video yang berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.